Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana saya masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga dapat memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah ekonomi fisika. Tak lupa pula salawat beringan salam marilah kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat yaumil akhir kelak. Amin amin rabbal alamin. Baiklah, di sini saya untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah ekonomi fisika pada Bapak Pengampu Bapak Pandapotan Harahap MPFIS MPD. Yang mana saya yang bernama Normal ini dengan NIM 0705202003 dari kelas fisika semester 6 pada mata kuliah ekonomi fisika. Baiklah, soal yang pertama, jelaskan secara ringkas munculnya ekonomi fisika. Sejarah munculnya ekonomi fisika bermulai ketika peraih Nobel Ekonomi Fisika pada tahun 1990, yaitu oleh Harry Markowitz. Ditanya komentarnya tentang tren penelitian ekonomi fisika. Ia menekankan bahwa simulasi mikroskopik pasar merupakan analisis yang penting dalam ekonomi dan keuangan sehingga wajar banyak ilmuwan dari luar disiplin ilmu ekonomi yang tertarik memberikan kontribusi dalam bidang ekonomi. Begitu pula dengan terjunnya fisikawan dalam memberikan sumbangan pemikiran pada ekonomi, yang mana ia menganggap bukanlah sebagian hal yang baru. Salah satu konsep umum penting dalam ilmu ekonomi yang dikembangkan oleh fisika, yaitu gerak acak, di mana konsep ini pertama kali dibahas oleh Batchelor di tahun 1900. Batchelor tertarik untuk memodelkan fluktuasi harga dalam pasar keuangan. Kemudian di tahun 1905, Albert Einstein membangun model matematika untuk gerak tak beraturan pada partikel koloid atau gerak Brown dalam fisika, yang kemudian dibuat lebih ketat oleh Wiener. Model inilah yang dikembangkan kemudian sehingga menjadi aturan penting dalam teori aplikasi proses stokastik yang salah satunya diaplikasikan pada ekonomi keuangan. Pada memasuki abad ke-20, metode-metode fisika semakin gencar diterapkan pada masalah-masalah ekonomi. Tuntutan akan analisis kuantitatif pada sistem keuangan semakin tinggi. Hal ini dari jurnal-jurnal ekonomi semakin banyak didominasi oleh penelitian ekonomi kuantitatif yang berbasis konsep sains, khususnya pada fisika. Hingga pada suatu titik, salah satu subbidang sosial fisika ini secara alamiah mendesak adanya disiplin tersendiri. Secara gerilya, sampai pada suatu klaim ilmu ekonomi fisika dan beberapa matematikawan klasik juga dikenal dengan karya ilmiah ekonominya. Sebut saja yang dikenal dengan disertasi yang membahas tentang formulasi gerak acak untuk analisis fluktuasi harga menjadi acuan yang banyak penelitian ekonomi fisika saat ini. Dan tentunya fisikawan yang juga memberikan tulisan dan idenya dalam analisis sistem keuangan. Soal kedua, buatlah satu contoh sederhana fisika dasar yang menjelaskan fenomena atau transaksi ekonomi. Secara ilmu fisika, prinsip ekonomi dapat dijelaskan dengan menggunakan teori probabilitas. Secara ilmiah, perubahan suatu sistem akan menuju pada probabilitas atau peluang yang lebih besar yang mana rumusnya yaitu PE sama dengan N per N, di mana PE itu adalah peluang terjadinya peristiwa N itu adalah jumlah munculnya peristiwa dan N adalah jumlah percobaan yang saling eksekutif. Contohnya, pada pelemparan koin secara bebas, maka peluang terbesar munculnya gambar atau angka masing-masing setengah. Jika dilemparkan sebanyak 100 kali, maka peluang muncul gambar atau angka sekitar 50 kali.
untuk mendapatkan peluang terbesar setengah. Pada pelemparan dadu dengan bebas, maka peluang terbesar munculnya angka 1, 2, 3, 4, 5, atau 6 masing-masing adalah peluangnya 1/6. Dan jika dilemparkan sebanyak 600 kali, maka peluang muncul suatu angka sekitar 100 kali untuk mendapatkan peluang sebesar 1/6. Seorang akan memilih produk A dibandingkan memilih produk B. Jika memilih produk A, peluang lebih menguntungkan dibandingkan memilih produk B. Biaya ini disebut juga dengan biaya peluang. Biaya kesempatan adalah biaya kesempatan yang hilang demi menjalankan suatu pilihan. Contohnya, seorang pemain bola kaki terkenal memutuskan untuk mengorbankan tidak melanjutkan ke perguruan tinggi dan memilih sebagai atlet profesional bola kaki karena menganggap bahwa biaya kesempatan berkarir sebagai atlet profesional lebih menguntungkan dibandingkan biaya kesempatan kuliah S1 di perguruan tinggi, di mana melalui uraian di atas diperoleh bahwa secara alamiah perubahan sistem akan memilih atau menuju peluang terbesar. Hasil ini analog dalam ekonomi bahwa dalam mengambil keputusan manusia memilih sesuatu yang memberikan peluang keuntungan lebih besar dari jumlah pilihan yang ada. Soal nomor 3, jelaskan dengan contoh fenomena random walk, gerak Brown, dan teori peluang dalam transaksi ekonomi atau finansial. Yang pertama, random walk. Contohnya, random walk yaitu di mana pasar seringkali memperdagangkan tren yang kuat dan tahan lama, yang berarti para trader dan investor dapat memanfaatkan tren tersebut dengan memilih titik masuk dan keluar yang tepat, di mana seseorang wartawan memilih acak sekelompok saham yang membandingkan hasilnya dengan kinerja pengolahan uang profesional. Setelah lebih dari 140 kontes, manajer profesional menang 87 kali dan pemilih acak sebanyak 55 kali. Di mana Malkiel menanggapi hasil tes tersebut dengan menjelaskan bahwa saham yang dipetik oleh manajer profesional mendapatkan perhatian publik, yang mana kemudian mendorong harganya lebih tinggi. Namun, jika pasar benar-benar acak dan efisien, para ahli itu seharusnya tidak akan mampu mengalahkan kelompok saham yang dipilih secara acak. Contohnya, yaitu pada penerapan jalan acak, yaitu pelemparan uang receh yang misalnya satu sisi bergambar kepala dan sisi lain bergambar pohon. Walaupun dalam 3 lemparan pertama yang keluar adalah gambar kepala, tidak berarti bahwa lemparan berikutnya akan keluar lagi gambar kepala. Hal ini untuk lemparan berikutnya sama sekali tidak bergantung pada lemparan pertama ataupun kedua, yang dimana jalan acak itu merupakan konsep statistik yang memprediksi bahwa keluaran atau output berikutnya yang akan datang dalam suatu urutan tidak tergantung pada keluaran yang sebelumnya. Yang kedua, contoh gerak Brown. Salah satu pemodelan yang digunakan untuk melihat pergerakan harga saham yaitu dengan model gerak Brown. Pemodelan harga saham dimulai dari proses gerak Brown atau dikenal dengan proses jalan acak. Bila proses perjalanan acak dilimitkan terhadap selang waktu yang semakin sempit, maka proses perjalanan acak menjadi gerak Brown. Pemodelan harga saham dimodelkan mengikuti gerak Brown karena mampu mendeteksi kenaikan harga dengan delta T yang sangat kecil. Misalnya, dapat dilihat bagaimana kenaikan harga setiap detik, menit, dan jamnya, yang mana ini dapat didukung dari asumsi gerak Brown yang dihasilkan dari perjalanan acak atau random walk, sehingga proses perjalanan acak akan menghasilkan proses gerak Brown. Yang ketiga, contoh teori peluang, di mana peluang adalah kemungkinan dari suatu kejadian. Peluang investasi merupakan contoh dari peluang di mana peluang investasi yang bisa dikatakan sebagai salah satu investasi yang cukup menguntungkan, yang mana investasinya adalah emas, di mana emas juga sebagai salah satu barang yang digemari oleh banyak orang, membuat investasi ini selalu menjadi pilihan para investor dengan harga yang setiap tahunnya
harga relatif naik dan jarang sekali menurun. Tetapi bukan tidak mungkin emas juga bisa mengalami penurunan. Emas juga memiliki nilai yang cukup tinggi dan emas juga cukup aman dan stabil. Pilihan dalam investasi emas ini juga pilihannya banyak, bisa berupa emas batangan, koin, ataupun perhiasan. Nilai emas yang selalu meningkat juga membuat investasi juga menjadi pilihan favorit untuk sebagian orang. Peluang untuk investasi emas sangat menguntungkan pada masa depan, di mana nilai ataupun harganya akan selalu meningkat. Soal nomor 4, jelaskan penerapan proses stokastik dalam mencari keuntungan bagi para trader bahkan gambler, di mana penerapan proses stokastik dalam mencari keuntungan bagi trader yaitu pada perdagangan saham yang bisa menjadi karir yang menguntungkan jika para pedagang merencanakan dan berinvestasi secara strategis, di mana proses stokastik sebagai suatu barisan kejadian yang melalui hukum-hukum peluang. Perdagangan biasanya mengembangkan keterampilan tingkat lanjut yang membantu mereka menghasilkan keuntungan dari investasi mereka yang mana di mana seorang trader dengan gelar master di bidang seperti administrasi bisnis dan keuangan biasanya dapat berharap untuk memiliki pendapatan dan kesempatan kerja yang lebih baik daripada trader yang baru yang memasuki karir mereka dengan gelar sarjana. Selain itu, memiliki setidaknya gelar sarjana di bidang keuangan, matematika, atau ilmu komputer dapat memberikan kita pengetahuan yang lebih tentang berbagai konsep yang perlu dipahami sebagai pedagang saham. Karena faktor-faktor inilah mengejar gelar untuk karir perdagangan kita bisa menjadi investasi yang bagus. Baiklah, sampai di sinilah video saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.